tolong. Iya. Selamat pagi Bu Sherly. Iya, selamat pagi Bu. Ya, sehat Ibu Sherly? Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Ibu Sherly, kemarin Ibu Sherly ada nelpon ya, katanya Iya, mau cerita sesuatu. Nah iya. Ibu itu kemarin itu kan belum sempat, takutnya kalau ditelepon kurang pas kayak Iya. gitu. Nah apa Bu Sherly kira-kira yang mau disampaikan waktu nelpon itu Bu Sherly? Gini Bu, saya kan mau cerita. Saya kemarin kan ngajar Bu, ngajar di kelas. Terus Bu nggak tahu kenapa siswanya ada yang kurang aktif Bu dalam pembelajaran. Saya itu bingung kan, kenapa siswanya kurang aktif. Terus suka lebih cerita dengan teman-temannya kayak itu Bu. Kayak kurang bersemangat juga dalam pembelajaran Bu. Oh gitu ya. Iya. Berarti Sherly ini mau cerita tujuannya itu biar nanti ketemu solusi kayak gitu. Iya Bu, benar. Solusi apa Bu Sherly yang diinginkan? Saya itu inginnya tuh siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran, terus lebih semangat Bu, kayak excited lah Bu dalam pembelajaran. Oke. Kalau sebelumnya Bu Sherly, di kelas yang Ibu Sherly ajar itu aktif nggak siswanya? Ada saatnya mereka aktif, ada yang enggak juga Bu. Mungkin sebelumnya itu sudah cukup aktif Bu, tapi akhir-akhir ini emang agak kurang Bu. Nggak tahu Akhir-akhir kenapa. ini semakin lama semakin berkurang terus Iya, ya. itu. Ya oke. Terus yang tidak aktif itu 1-2 orang siswa, beberapa orang, atau memang hampir sekelas itu kayak vakum semua, diem semua? Hanya beberapa Bu, enggak semuanya, tapi ya cukup banyak juga sih Bu. Mungkin seperempatnya mungkin Bu ya. Tapi tidak nyaman ya Ibu Sherly Iya. akhirnya. Kalau dari mereka tidak aktif, Bu Sherly ada tidak misalkan mencari tahu nih ke siswa, kira-kira atau setidaknya melakukan observasi kecil-kecilan lah seperti itu? Mungkin menurut saya Bu ya, ini baru feeling ya, Bu baru Sherly feeling ya. Belum benar. Kemarin-kemarin kan mungkin ada praktikum kan Bu. Nah jadi mungkin siswanya lebih aktif kan. Kalau akhir-akhir ini kan kayak praktikum itu agak kurang mungkin, atau mereka kurang semangat gara-gara itu Bu. Kurang tahu juga Bu, mungkin gara-gara itu mereka jadinya kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Oh, jadi kalau kemarin-kemarin Ibu Sherly itu mengajarnya ada praktikum seperti itu dan Ada aktif. games, Oh, ada gamesnya. Pada saat itu mereka aktif. Iya, cukup aktif mereka. Oh, ternyata kalau sekarang Ibu Sherly masih tidak mengajarnya seperti itu. Untuk akhir-akhir ini itu emang nggak ada games kayak itu Bu. Jadinya mungkin itu Bu yang membuat mereka kurang semangat dalam pembelajaran. Iya. Jadi sebenarnya ada hubungannya juga ya, perasaan Ibu Sherly seperti itu. Artinya memang berhubungan ya. Kalau kita lihat semula memang kegiatan dari Bu Sherly-nya ada praktikum, ada games, jadi mereka aktif. Sekarang memang dari kegiatannya itu tidak ada yang praktikum, tidak ada yang games, jadi mereka kurang aktif ya. Tapi Ibu Sherly pernah tidak bertanya ke beberapa orang seperti itu, cari tahu kira-kira di kelas itu ada apa selain yang Ibu sebutkan tadi? Untuk sekarang mungkin belum Bu, karena kan saya melihat baru akhir-akhir ini mereka kurang semangat, jadi belum ada nanya sama siswanya kenapa mereka begitu Bu. Jadi oke. Berarti Bu Sherly walaupun baru terjadinya beberapa ya, bagus sekali Bu Sherly sudah sangat tanggap dengan perubahan ya. Bagus Ibu Sherly itu, karena kalau dilanjutkan berlarut-larut nanti terjadi terus di kelas itu. Kelasnya kalau bahasa saya Bu Sherly kayak kuburan ya. Kita ngomong dia diem, ditanya diem ya. Nah, Ibu Sherly tadi poinnya kalau yang saya dapatkan, mereka ada kegiatan, Ibu Sherly kasih kegiatan dan mereka aktif. Sekarang yang dilakukan itu kenapa tidak Ibu lakukan lagi seperti itu di kelas? Yang pertama itu lebih ke waktu Bu. Waktu. Iya. Kadang kan misalnya datang tuh Bu, belum semuanya tuh datang Bu, kan pagi jam 7. Mereka tuh kan ada yang belum datang, belum baca doa, pokoknya kelas itu masih kotor, kadang disuruh bersih-bersih dulu kan Bu. Datangnya telat-telat, Iya, jadinya guyur. betul. Jadinya misalnya kita mau nerapkan itu waktunya nggak cukup, kasihan guru yang nantinya mau masuk. Jadi terpaksa Ibu Sherly saat jam Ibu Sherly habis memang Ibu Sherly keluar ya. Tapi saat itu Ibu Sherly memang membuka kelasnya berarti menunggu siswa siap semua? Enggak semuanya, tapi sudah minimal sudah separuh lah Bu yang sudah siap. Oh, jadi kalau ada siswa yang telat ditunggu seperti itu, ditunggu. Jadi
sudah jalan berapa menit, jam kita baru kita mulai seperti itu. Iya. Jadi plan dan rencana Ibu Sherly mau berkegiatan tidak dilakukan. Iya Bu. Oh, Ada kendala lah Mbak. jadi kendalanya seperti itu ya. Sekarang Ibu Sherly kan pasti punya rencana nih, sebelum masuk kelas itu kan punya rencana, dan itu ternyata tidak dilakukan oleh ketidakdisiplinan siswa. Kalau menurut Bu Sherly sendiri, bagusnya Bu Sherly seperti apa kalau sudah jam masuk? Gimana Bu maksudnya? Bagusnya kan kita kan jam 7 itu sudah masuk, harusnya sudah mulai belajar nih, ternyata siswanya datangnya nyicil. Satu datang, satu lagi datang. Mungkin efektifnya baru di 15 menit sudah waktu berjalan. Nah, kalau menurut Ibu Sherly sendiri, kalau itu diulang-ulang terus, besar tidak dampaknya dengan pembelajaran Bu Sherly? Sangat besar itu Bu. Sangat besar kan? Untuk pengaturan waktunya bagaimana seharusnya itu Bu Sherly? Sebenarnya lebih ke disiplin. Misal kita memberitahu siswanya untuk jam sekian ini harus masuk ya nak, ini terus tiketnya juga ini, jadinya merekanya juga pertama pembelajarannya tuh tidak berkurang, kemudian merekanya tuh bisa menurut saya tuh bisa menerapkan yang pembelajaran yang seharusnya, misal agar mereka tuh lebih disiplin gitu. Ibu Sherly sebenarnya sudah tahu ya pokok permasalahan dan solusinya. Jadi sebenarnya permasalahannya kalau ibu tarik di sini dari keterlambatan siswa, ketidakdisiplinan siswa. Jadi kalau kita yang mundur, Ibu Sherly, kita kan mundur nih, ngajarnya mundur. Artinya kita yang diatur oleh jadwalnya siswa ya. Kata Ibu Sherly tadi sebaiknya tadi memang saatnya mulai itu harus dimulai. Ketika ada siswa yang terlambat tadi, harusnya pada saat pertemuan ke-1, ke-2 berikutnya harusnya sudah di-cut seperti itu. Harusnya benar yang kata Ibu Sherly tadi, harusnya kita sudah bilang ke siswa bahwa ibu akan memulai di jam sesuai waktunya. Karena kalau mereka yang tidak tepat waktu, mereka yang akan dirugikan. Benar tidak Ibu Sherly seperti itu? Sebenarnya Ibu Sherly sudah sangat maksud saya sudah sangat profesional mempersiapkan semuanya ya. Jadi itu masalah pertamanya ya, siswa terlambat. Jadi rencana Ibu Sherly itu kacau gara-gara keterlambatan siswa ya. Kemudian ada tidak lagi Bu Sherly, menurut Bu Sherly, pasti Bu Sherly kan setidaknya sudah mikir kira-kira apa lagi nih yang bisa bikin pembelajaran Ibu Sherly sekarang jadi tidak menarik, jadi siswanya tidak aktif. Mungkin menurut saya lebih ke pembelajarannya itu tadi Bu, yang menggunakan praktikum lagi, terus menggunakan games biar mereka itu lebih semangat dalam pembelajaran itu. Jadi Ibu Sherly ada tidak pengaruhnya dengan materi? Kalau di yang sebelumnya mungkin memang ada materi yang memang bisa kita gameskan, atau memang materi yang sekarang itu tidak menarik untuk di gameskan atau dibikin yang lebih rileks kegiatannya. Sebenarnya kalau untuk materi itu nggak salah sih Bu. Mungkin sayanya dalam penyampaian atau dalam kegiatan pembelajaran itu kurang menarik siswa untuk ayo ini biar lebih semangat gitu, itu kurang. Jadi mungkin lebih ke sayanya bukan ke pembelajarannya gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Sherly, yang tidak aktif ini materinya di apa saja Bu Sherly? Kemarin itu kan sempat pencemaran lingkungan kan. Harusnya menarik gitu ya. Iya, menarik Bu ya. Kemudian yang sebelumnya itu ada tentang interaksi. Terus tuh kemarin itu banyak sih Bu sebenarnya yang kemarin. Yang menariknya ya. Untuk semester kemarin itu kan. Jadi kalau Ibu Sherly merasanya mungkin dari Ibu Sherly-nya ya yang tidak memberikan kegiatan yang variasi lah ya. Bagus sekali Ibu Sherly ya. Kira-kira menurut Ibu Sherly sendiri, kalau Ibu Sherly sudah tahu nih, ternyata saya kayaknya kurang banyak nih variasinya. Apa nih langkah yang mau dilakukan selanjutnya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu lebih penyusunan yang pertama, penyusunan RPP mungkin akan saya perbaiki lagi agar di situ banyak kayak pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu.
Kemudian Bu Sherly kan pastinya bukan sendiri ya guru IPA, pernah tidak bertanya ke rekan satu pelajaran seperti itu? Kan kelas kita nih ada banyak nih, gimana sih di kelasnya Ibu Tini biar siswa itu menarik, pernah tidak bertanya seperti itu? Kalau sebenarnya itu Sharing lah. sharing sudah pernah sih Bu. Ada tidak yang didapatkan dari sharing beliau? Lebih ke misalkan akhir ini misalnya ada kayak observer itu Bu. Saya melihat pembelajaran gimana sih guru itu melakukan pembelajaran di kelas. Saya melihat tuh Bu, itu sebenarnya kan guru-guru banyak menarik Bu belajarannya. Mungkin yang bisa diambil itu pertama komunikasi juga dengan murid itu perlu Bu. Mungkin saya juga kurang pendekatan. Jadi Bu Sherly merasa ke siswanya sebenarnya kurang juga pendekatannya ya. Oke, kurang bertanya nih siswanya ini sebenarnya maunya apa seperti itu ya. Jadi sama sebenarnya Bu Sherly, kadang juga Ibu kehabisan ide nih, tapi yang Ibu Sherly ceritakan tadi, boleh ketika kita habis ide, bolehlah kita curi-curi dari guru satu mata pelajaran ataupun dari guru lain. Kita tanya nih, benar gak sih kalau di kelas 76 itu siswanya diem semua, tidak aktif semua. Nah biasanya kata Ibu Sherly tadi, ada guru yang bilang, oh ternyata tidak, di 76 itu kalau diajak kegiatan seperti ini rame, kelasnya aktif. Jadi Ibu Sherly benar ya tadi, kalau selama ini Ibu Sherly ke guru satu mapel saja kah, atau sering sharing ke guru-guru lain kayak itu? Ini baru ke guru satu mapel. Guru satu mapel ya. Artinya ke depan Ibu Sherly mau ya sharing-sharing ke yang lain? Iya Bu, pasti mau. Iya, kita harus bertanya lah ya, bagaimana sih mereka. Kalau Ibu juga pernah sih curi-curi ilmu dari Ibu Desmi, misalnya Ibu Tini, mereka ramenya itu di kelas oleh apa sih? Nah, kita biasanya setelah beliau mengajar kita bertanya ya. Nah, Ibu Sherly, jadi Ibu Sherly punya permasalahan seperti tadi, sudah tahu pertama kedisiplinan siswanya ya, dan sudah tahu solusinya, sudah tahu permasalahan berikutnya dari bukan Ibu Sherly-nya yang bermasalah ya, mungkin terkadang kita kehabisan ide, kita kehabisan bahan untuk membuat pembelajaran itu lebih bervariasi. Jadi solusinya tadi Ibu sudah tahu ya, mendisiplinkan siswa. Kemudian tadi yang satunya lebih banyak sharing ya, apalagi kita ada komunitas praktisi Bu Sherly ya. Nah, kedepannya ini perubahan yang Ibu Sherly lakukan ini kira-kira mau mulainya dari mana atau dari kelas mana? Mungkin dari kelas yang saya ajar dulu Bu. Dari kelas yang diajar dulu ya Bu Sherly ya. Kemudian kalau Ibu ini kan yang dipinta atau yang diajak Bu Sherly untuk bercerita nih. Kalau Ibu sendiri mau tahu perkembangan kelas Ibu Sherly itu bagaimana? Perkembangan dari mana Bu? Misalnya Ibu boleh tidak nanti suatu saat bertanya ke Sherly, Bu Sherly sekarang di kelas yang Ibu ajar bagaimana nih? Seperti itu. Oh ya, sangat boleh Bu, karena saya juga butuh bimbingan Ibu kan untuk pembelajaran ini lebih baik, untuk menjadi bagaimana sih agar siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran, bagaimana siswa ini agar enak lah Bu dalam pembelajaran di kelas. Jadi kan butuh juga informasi dari Ibu, sharing-sharing dari Ibu. Jadi saya Bu Sherly ya, jadi kalau Ibu Sherly misalnya minggu depan sudah melakukan perbaikan itu, jadi boleh kan nanti Ibu misalkan kebetulan lagi tidak mengajar, mungkin sebentar melihat-lihat ke kelas Ibu Sherly, atau saya menunggu loh Bu Sherly, cerita Ibu Sherly, Bu ternyata kalau saya nyobakan pakai sistem diferensiasi konten kayak kemarin ternyata aktif loh Bu, ternyata kalau saya pakai ini aktif ya. Ibu menunggu loh cerita-cerita itu, karena terus terang saja saya juga kadang kehabisan ide seperti itu, apa yang mau disampaikan. Bisa ya Bu Sherly ya? Iya bisa. Oke. Terima kasih Bu Sherly, waktunya Ibu sangat senang sekali karena Ibu Sherly mau berbagi dengan saya kapanpun Ibu Sherly perlu. Dan saya pun nanti kalau ada misalnya kendala seperti Ibu Sherly atau kata Ibu tadi kehabisan ide, maka saya juga akan bercerita ke Ibu Sherly dan rekan yang lain untuk menemukan solusi yang terbaiknya. Baik Bu, terima kasih juga ya Bu sudah mendengarkan cerita ya, curhat-curhat tipis-tipis lah ya. Kendala ini. Iya, terima kasih ya Bu Sherly. Ya, Bu. Sampai ketemu ya, Ibu Ya. mau masuk kelas dulu. Baik. Sebentar ya. Iya Bu.